lemas betul. Sekali lagi ya, Inang sapa ya, yang semangat ya. Shalom adik-adik. Shalom. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Allahku dahsyat. Yes, yes, yes. Luar biasa. Oke, sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, persiapkan buku endemu, persiapkan Alkitabmu ya. Oke, kita mulai ibadah kita. Pemanasan dulu ya adik-adik. Kita pemanasan dalam suka duka ku tetap tersenyum. Dan yang kedua nanti duduk senang, berjalan senang. Duka bukan tetap tersenyum, diolok dihina bukan tetap tersenyum, karena ku tahu Tuhanku Yesus sertaku. Apapun terjadi bukan tetap tersenyum. Duduk senang, berjalan senang. Duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Duka. Dalam suka duka bukan tetap tersenyum, diolok dihina bukan tetap tersenyum, karena ku tahu Tuhanku Yesus sertaku. Apapun terjadi bukan tetap tersenyum. Adik-adik, kita akan mulai ibadah kita. Buka buku endemu, kita bernyanyi Sadarion dari buku Ende 822. Kita nyanyikan ayat 1 ya. Sadarion, sadarion, jinadihon ni Tuhan debata. Rimah hitam, marlas niroha, marlas niroha. Sadarion hari ini Tuhan. Rimah hitam, marlas niroha. Sadarion, sadarion hari ini Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Ayo adik-adik kami sekalian, kita sama-sama berdoa. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Titah kita di minggu ini ialah titah kedua. Kita sama-sama mengucapkannya. Titah kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Adik-adik kami sekalian, kita sama-sama berdoa. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami
untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Oke, untuk adik-adik kita masuk ke pengakuan dosa. Kembali buka buku Ende-nya. Dari buku Ende 699 kita nyanyikan ayat 1, Sikop doa siniroha. Sikop doa siniroha, tuau nada mola, nalilua munahina. Adik-adik kami sekalian, sekarang kita masuk di doa pengakuan dosa. Coba adik-adik ingat selama 1 minggu ini apa saja kesalahan yang kita lakukan, baik kepada orang tua maupun terhadap teman-teman kita. Kita berdoa. Amin. Adik-adik kami, sama-sama kita mengucapkan doa. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Ayat bulanan kita di bulan Februari ini ialah tertulis di Yosua 24 ayat 15. Kita sama-sama membaca firman Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Begitulah firman Tuhan. Kita sama-sama mengucapkan doa ini. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan, serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Adik-adik kami sekalian, marilah kita mengaku iman kepada Tuhan. Kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Adik-adik, kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita angkat pujian Hati Sebagai Hamba.
surga. Inilah yang kupunya. Inilah yang punya hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dengan apa ku membalas kasih-Mu? Segala yang ku punya itu milik-Mu, itu milik-Mu. Inilah yang ku punya hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Adik-adik, kita akan mendengarkan khotbah kita. Terlebih dahulu kita mengucapkan doa kita. Girgir pinggolhon umbegi hatami. O Yesus hasian dihoma awon. Amin. Nas khotbah kita untuk minggu hari ini, sekalian buka Alkitabmu ya. Tertulis dalam kitab Yesaya pasal 53 ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang ketujuh. Inang akan membacanya, demikian dikatakan. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat hina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya. Seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Demikian firman Tuhan. Adik-adikku sekalian, nas khotbah kita untuk minggu hari ini, tahu nggak? Ini adalah nubuatan Nabi Yesaya tentang Yesus Kristus. Nabi Yesaya memberitahukan bahwasannya Yesus itu akan menderita. Tentu kamu ingat kan adik-adik, peristiwa ketika sebelum Yesus disalibkan kan? Coba, apa yang Yesus alami? Kamu masih ingat nggak? Yesus itu ada dicaci maki, dia dihina orang, dia dicambuk. Padahal Yesus nggak ada salah apa-apa kan? Oke adik-adikku sekalian, biar kamu mengerti apa yang dikatakan oleh Nabi Yesaya untuk nas khotbah kita minggu hari ini, kamu akan melihat tayangan ilustrasi berikut ini ya.
Perhatikan, kenapa Yesus harus menderita, itu yang mau diajarkan. Suatu kota, tinggallah sebuah keluarga yang hidup dengan sangat kekurangan. Pak, Iya nak, aku mau beli tas baru, Pak. tasmu yang kemarin kan masih bagus. Pokoknya aku yang mau baru, Pak. Kita kan orang susah nak. Pokoknya Pak, aku harus punya. Semua teman-temanku punya tas baru loh, Pak. Ya udah, nanti papa usahain ya. Papa Oke, cari Pak. uang dulu ya. Ya, Pak. Anak tersebut meminta lebih dan lebih dari orang tuanya. Dek, mendingan kita cari uang sendiri ya, Dek. Ya. Hingga suatu hari, Tadi aku ambil dari ATM 1 juta. Kok kurang duitnya? dan mereka pun melakukan perbuatan yang tidak terpuji. Mereka mengambil dompet seorang ibu. Ciri-cirinya pakai baju hitam. Dikarenakan Ini tadi waktunya sependek sama mereka ingin membeli dia tahu. seperti teman-teman. Dan akhirnya pihak kepolisian pun mendatangi rumah keluarga tersebut untuk menangkap Bunga yang melakukan pencurian. Sepertinya ada tamu. Coba buka pintunya, Dek. Dek, ada bapaknya? Siapa itu, Dek? Benar bapak dengan bapak Bunga? Iya benar, ada apa, Bu? Begini Pak, kami dari pihak kepolisian, anak bapak telah mencuri sebuah dompet yang dimiliki oleh seorang ibu-ibu. Mencuri? Iya benar Pak. Adik, coba panggil kakakmu. Kakak. Apa, Dek? Kakak dipanggil Papa. Ada apa? Ada polisi. Hah? Polisi? Gak mau aku, Dek. Betul kamu mencuri, nak? Iya, Pak. Kenapa kamu mencuri? Biar bisa beli tas baru, Pak. Kan tadi papa sudah bilang, papa akan usahain. Maaf, Pak. Sekali lagi jangan diulangi ya. Iya, Pak. Aku gak mau ditangkap polisi, Pak. Iya, nanti papa yang akan tanggung jawab. Serius, Pak. Iya, serius. Sekali lagi jangan diulangin. Saya yang menyuruh anak saya untuk mencuri. Jadi, saya lah yang akan Kalau begitu, Bapak harus bertanggung jawab atas perbuatan Bapak. Bapak bisa ikuti kami ke kantor polisi. Baik, Bu. Papa, jangan tinggalin aku, Pak. Dasar, masa anaknya disuruh mencuri? Dan si ayah pun berkorban menanggung penderitaan yang seharusnya tidak ditimpakan kepadanya. Ayo Pak, cepat-cepat jangan. Ia dihina dan penuh dengan kesengsaraan. Penjarakan aja, Bu. Akhirnya si ayah pun Cepat Pak. menanggung penderitaan di dalam penjara. Tuh, biarin aja di penjara. Demi menyelamatkan anaknya, si ayah berkorban. Adik-adikku, bisa mengerti kan? Yesus menderita, Yesus waktu itu dipukuli, dihina orang, dicambuk. Bukan karena Yesus mencuri, bukan karena Yesus jahat. Tetapi kenapa? Karena dosa kita. Karena dosa manusia. Itu harus ditanggung oleh Yesus. Yesus menebusnya. Dengan penderitaan yang dia alami sampai kemudian mati
di kayu salib. Kenapa Yesus harus mati di kayu salib? Yesus harus mati. Ya biar dia membayar dosa kita. Dengan apa yang Yesus lakukan, akhirnya kita kembali bisa dibenarkan oleh Allah. Segala pengorbanan Kristus itu yang membuat kita manusia yang berdosa bisa kembali kepada Allah. Jadi ingat adik-adik ya, setiap kamu berbuat dosa, ingatlah Yesus sudah menanggungnya dengan penderitaan yang dia alami di kayu salib. Jadi hari ini kita mau diajak, jangan lagi berbuat dosa. Ingatlah apa yang Tuhan katakan, setiap kamu berbuat dosa, kamu sudah mencambuk Tuhan, kamu sudah menghina Tuhan. Kita diajak adik-adikku sekalian, perbaikilah kelakuanmu. Ingat Tuhan sudah mati untukmu. Dan jangan ulangi lagi kejahatan yang sudah kamu pernah lakukan. Baik berbohong, melawan orang tua dan lain sebagainya. Karena Tuhan Yesus sudah mati untuk kita. Jadi tugas untuk minggu hari ini, kamu memperbaiki diri ya, supaya jauh lebih baik lagi. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mengingatkan kami. Bahwasannya Yesus telah mati untuk menanggung dosa-dosa kami. Perbuatan jahat yang kami lakukan. Yesus bersedia menanggung dosa kami agar kami bisa layak kembali ke hadapan Allah, menempati tempat-Mu di sorga. Ajari aku Tuhan, ingatkan aku senantiasa setiap saat agar aku bersedia memperbaiki kelakuanku yang tidak Tuhan kehendaki, yang bertentangan dengan firman-Mu, dengan hukum. Biarlah aku bersedia mendengarkan dan melakukan firman-Mu dan nasihat baik dari orang tuaku dan orang-orang di sekitarku. Berkati aku Tuhan dalam hari-hariku untuk menghadapi pelajaran, masih belajar di rumah. Dan biarlah kiranya virus corona COVID-19 cepat teratasi sehingga kami bisa belajar di sekolah, bisa beribadah di gereja. Ampunkan kami atas dosa kami, dalam nama Yesus inilah doa kami. Amin. Oke adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah kita mengumpulkan persembahan dulu ya. Kita angkat pujian Tuhan Yesus baik. Berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, oh oh oh, sungguh amat baik, oh oh oh, selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Baiklah adik-adik, kita akan menutup ibadah kita. Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami yang di sorga. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke adik-adik, kita akan bertemu lagi minggu depan. Pakai pakaiannya yang rapi ya. Oke adik-adik, selalu berdoa ya
supaya pandemi ini cepat berlalu dan kita dapat beribadah kembali di gereja. Salam sehat. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dalam suka duka ku kan tetap tersenyum. Walau dihina ku kan tetap tersenyum. Karena ku tahu Tuhanku Yesus sertaku. Apapun terjadi ku kan tetap tersenyum. Duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Kita berbuat apa yang baik, yes, apa yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat, ingat Tuhan melihat.